Nah, kembali lagi ya. Jadi karena banyak banget caranya, jadi kalau dulu Instagram itu cuma sekedar platform untuk sharing foto, tapi sekarang dia punya berbagai macam banyak sekali fitur untuk memang ya bisa dibilang jualan, cocok banget buat jualan. Jadi yang dulunya nggak ada yang namanya ngeklik terus muncul harganya, sekarang di Instagram juga ada walaupun memang untuk apa namanya akun-akun tertentu yang sudah verified misalnya semacam itu atau mungkin sekarang apa namanya dulu nggak ada yang namanya filter sekarang udah banyak yang namanya filter dulu nggak ada yang namanya video cuma di YouTube doang videonya yang lebih dari 1 menit sekarang di Instagram juga udah ada IG TV nah semacam jadi memang Instagram sendiri memang mengconvert dirinya sendiri mengubah-ubah dirinya sendiri untuk memenuhi sebenarnya kebutuhan orang itu apa jadi memang menjanjikan kalau misalnya kalian punya akun Instagram di yang punya follower banyak tentunya itu tidak akan ada ruginya sama sekali jadi mungkin nantinya ketika sekarang TikTok udah mulai ngetrend seperti ini mungkin nanti Instagram juga bakal akan memunculkan berbagai macam fitur-fitur yang memang bisa mirip-mirip TikTok sendiri sehingga nantinya bisa apa ya pindah pengguna TikTok itu sendiri ke Instagram nah semacam itu nggak ada yang tidak mungkin di situ nah yang kedua adalah start conversation with Instagram Story Sticker. Jadi ketika kalian, jadi jangan diabaikan ya kalau misalnya kalian Instagram itu punya apa namanya stiker-stiker semacam itu tentunya itu punya punya kegunaan. Jadi untuk mengengage customer kalian tentunya kalian bisa pakai stiker-stiker yang ada di Instagram itu sendiri entah itu kalian bisa pakai stiker question misalnya agar jadi nggak selalu kalian tuh harus jualan kalau misalnya kalian kemarin punya Instagram di situ ada yang namanya hard selling sama soft selling nah pastinya ketika kalian jadi lihat-lihat dulu customernya seperti apa ada yang bilang hard selling itu jelek ada yang bilang soft selling itu jelek ada yang bilang hard selling bagus soft selling juga bagus jadi hard selling itu apa hard selling itu adalah tiap hari kalian selalu upload mengenai produk kalian produk terus semacam itu nah kalau soft selling ya kalian kadang upload produk kadang juga upload tentang tips-tips kadang upload cuma quotes doang atau kadang cuma upload mengenai politik-politik atau apapun yang sekarang lagi happening nah semacam itu nah dua-duanya sebenarnya menurut saya sendiri itu bagus-bagus saja tergantung siapa target market kalian kalau misalnya kalian target marketnya adalah orang-orang yang memang tidak terlalu peduli terhadap hal lain selain dari produk-produk itu sendiri selain beli-beli ya nggak ada masalah sama sekali ketika kalian tuh tiap hari mancing mereka untuk lihat produk kalian ya tiap hari kalian upload produk kalian terus nah semacam itu biasanya itu menengah ke bawah semacam itu pasti mereka lebih prefer seperti itu ya kalau menurut saya karena yang awalnya nggak beli karena tiap hari lihat produk itu jadi beli tapi kalau misalnya kalian tuh punya follower yang sangat banyak dan memang sudah settle dan apa namanya mungkin bisa dibilang adalah mereka-mereka adalah menengah dan menengah ke atas atau semacam itu mereka nggak terlalu peduli bosen ya istilahnya adalah bosen tiap hari melihat produk itu mulu nah semacam itu kalian bisa ubah itu jadi sedikit soft selling jadi nggak upload tiap hari atau mungkin upload tiap hari tapi kontennya berbeda-beda nah semacam itu ada yang sekarang ngupload produk besok ngupload quotes lusanya ngupload apa nah semacam itu tentunya beda-beda nah itu bisa kalian terapin di berbagai macam produk yang kalian mau bikin ya terserah jadi awalnya konsepnya seperti apa jadi nggak selalu ketika kalian bikin produk di awal ketika kalian pakai soft selling dari awal itu nggak selalu berhasil biasanya kalau saya lihat-lihat itu sebenarnya produk-produk itu akan melakukan soft selling itu ketika mereka penjualannya sudah cukup cukup jadi sudah cukup biasanya mereka akan melakukan soft selling tapi ketika mereka ternyata penjualannya itu cukup tapi pengen lebih biasanya mereka akan lebih ke hard nah semacam itu tapi ya itu tergantung ya jadi itu apa namanya bisa diprediksi dan akan bisa diralat atau mungkin diperbaiki ketika sudah berjalan nah semacam itu tentunya kita harus sekedar bisa apa namanya forecast saja meramal nah semacam itu forecast meramal ya kayaknya ini bagus deh kayak ini bagus dan semacam itu nah contohnya adalah ketika kalian jualan uh, home decor atau apapun nah semacam itu tentunya nggak setiap hari mungkin nggak setiap hari kalian harus upload tentang wall decor nah kalau misalnya kalian lihat dulu nih kalau tiap kan kalau di Instagram tuh ada kayak apa nama statistiknya seperti apa kalau misalnya ternyata oh kayaknya likesnya udah mulai turun nih atau seperti apa kalian mungkin bisa selingin itu dengan hal lain mungkin customer kalian akan sedikit kaget ya atau mungkin kayak apaan nih nah semacam tapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan vibesnya dan feednya udah ketata kayak
oh iya tiap hari, tiap berapa hari sekali di upload quotes, lebih berwarna, lebih nggak kayak meruyel, kayak terlalu rame dengan produk-produk yang misalnya semacam itu, mereka akan lebih pay attention terhadap itu. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalian sendiri memang upload produk kalian, engagementnya juga bagus, mungkin likesnya sedikit tapi engagementnya bagus, yang nge-save juga cuma lumayan banyak, yang nge-view juga masih banyak, itu nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya kalian mau upload produknya tiap hari. Nah semacam, jadi semuanya itu bisa dilihat dari engagement di statistik yang ada kalian yang di Instagram seperti itu. Jadi kita nggak bisa lihat, kalau customer mungkin bisa lihatnya cuma sekedar like sama komen doang ya, tapi si pemilik akunnya sendiri pastinya akan lebih bisa melihat kalau misalnya dia berhasil membuka mata ya. Kadang ada yang kayak tutup mata terus kayak ya wes lah pokoknya aku upload rutinitas semacam itu. Tapi sebenarnya ya namanya status Instagram itu perlunya yaitu karena perlu dilihat, ada karena perlu dilihat semacam itu. Jadi setiap kalian upload, kalian lihat tuh kayak jamnya segini diupload bagus nggak kira-kira, jam segini diupload bagus nggak kira-kira, terus konten seperti ini bagus nggak, dengan yang save berapa orang sih, yang send yang ngirim ke orang berapa orang sih. Nah semacam, kalau misalnya ternyata banyak ya oke, kita lanjutin dengan postingan-postingan yang sesuai sama itu sendiri. Nah untuk kuis-kuis stiker ini sendiri juga bagus ya, jadi kalian bisa mancing follower kalian untuk nggak stay hanya di produk kalian sendiri, mungkin mereka ikut berpartisipasi. Misalnya kalian nanya kayak sekarang kita udah launching topi nih, mau topi dengan tema strawberry buah-buahan misalnya semacam itu, kalian pengen kita launching produk dengan tema apa lagi di bulan depan misalnya semacam itu, terus mereka nantinya akan berpartisipasi. Entah itu nantinya kalian bisa kabulin atau enggak itu urusan terakhir, tapi mereka minimal itu dianggap. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun engagement ya kalian itu tadi belajar jadi orang di situ, sehingga kalian kayak nanya beneran. Ketika kalian nanya beneran, ketika udah jawab ya kalian balesin tuh kayak terima kasih responnya dan lain-lain semacam itu. Ketika kalian jualan apa namanya pernak-pernik rumah misalnya semacam itu, nggak selalu kalian harus upload instastory tentang produk kalian. Misalnya kalian lagi ke mana, terus ke misalnya ke Batu, ke Desa Bunga, kalian upload lah di situ apa namanya tumbuh-tumbuhan yang dijual di situ, walaupun kalian sebenarnya nggak jualan, tapi itu kan ada hubungannya sama produk kalian, masih ada hubungannya sama rumah-rumah. Nah semacam itu kalian bisa bangun engagement dari situ, jelasin bunga ini di sini harganya berapa, otomatis orang akan nanya ini di mana dan sebagainya semacam itu. Mungkin tidak akan menguntungkan secara finansial bagi kalian sendiri, tapi mereka akan lebih dihargai, merasa dihargai bahwa oh ternyata saya ngefollow akun ini tuh ada gunanya, ternyata saya dinotis loh sama orangnya, nah, semacam itu. Atau ternyata berguna juga sih, ternyata dia ngasih knowledge lebih dari sekedar jualannya doang semacam itu. Kadang-kadang sesimpel itu. Jadi apa namanya, ya intinya adalah sama kayak orang biasanya semacam itu. Kalau misalnya kalian orang, tentunya kalian pasti akan tahu gimana misalnya mengorangkan orang. Kita nggak akan sekedar kayak dia udah follow kita nggak notice, kita dia udah follow dia udah beli kita nggak kayak ngasih resi udah habis itu. Ada loh customer yang kayak kita udah beli, penjual yang kita udah beli ngasih resi udah gitu doang, nggak nanyain kapan udah ini nyampe kah atau seperti apa. Nah itu perlu sebenarnya, kenapa, walaupun kadang-kadang kita kayak kata yang beli itu kayak ngapain sih ini udah selesai, kadang ada yang seperti, tapi ada banyak orang loyal karena mereka merasa diperhatikan. Ketika barangnya udah nyampe mereka di semoga senang atau apa misalnya semacam itu. Hal yang sekecil itu sendiri kadang bagi orang merepotkan, tapi sebenarnya itu punya manfaat yang lebih, mereka akan beli lagi semacam itu karena si penjualnya nggak jutek misalnya semacam itu. Sama kayak ini misalnya kalian apa namanya start conversation with Instagram Story sticker. Jadi stiker-stiker itu bisa kalian gunakan juga untuk memasarkan produk kalian, untuk ini ya kayak apa namanya kayak ngeluarin edisi tertentu untuk bikin mereka notice bahwa kalian tuh bakal ngeluarin edisi tertentu di tanggal ini loh, kurang berapa detik, kurang berapa jam misalnya semacam itu, sehingga apa namanya kelihatan menarik. Nah semacam itu kadang kita juga harus bilang bahwa produk ini habis, nggak selalu ada agar mereka beli. Nggak selalu kayak oh ini selalu ada produknya, nah jadi kayak dia akan beli ya udah nanti ya udah nanti ya udah nanti semacam itu. Kalau misalnya kalian di situ walaupun memang sebenarnya ada ya, tapi kadang kita bisa bilang bahwa produk ini masih habis, nah udah habis kita akan produksi lagi di bulan depan, padahal produknya masih banyak di rumah, ada banyak
pedagang yang seperti itu dan tidak ada masalah sama sekali, tapi bikin si calon pembelinya akan mikir bahwa wah udah habis nih, mau habis nih, saya harus beli sekarang nih, nah semacam itu. Walaupun sekarang kayak kehabisan nih, nanti tahun depan bulan depan ketika ada promosi lagi saya harus tahu nih, makanya saya kasih notification di situ. Nah, nyalakan lonceng istilahnya semacam itu. Nah, terus nah ini countdown. Nomor tiga adalah regularly test and analyze no content type. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, apapun konten yang kalian share di Instagram itu sebaiknya kalian lihat. Kalau misalnya kalian lihat statistiknya, kalau misalnya kalian memang apalagi konten yang masih baru yang belum pernah kalian postingan sebelumnya, maksudnya adalah kalau awalnya kalian posting foto tentang produk kalian, kalian lihat loh reguler tentang statistik, bagus nggak, kira-kira makin menurun nggak, makin naik nggak, konsep ini warna-warna seperti ini makin digemari nggak, banyak yang ngeklik nggak, banyak yang nge-save nggak, banyak yang like nggak, kira-kira. Atau saya ketika besoknya mau bikin konten baru misalnya, bukan masalah produknya tapi masalah tips and trick misalnya, banyak nggak yang nge-like nggak, banyak yang nge-save nggak, kira-kira. Kalau ternyata nggak menarik sama sekali, nggak nge-save, bahkan lebih menurun daripada sebelum-sebelumnya, ya kalian stop itu. Nah, semacam itu. Jadi, regularly test analyze new content types. Jadi, selalu perhatikan bahwa apapun yang kalian upload di Instagram itu sendiri nantinya pasti akan bikin pastinya akan muncul feedbacknya. Feedback itu nggak harus selalu mereka ngasih feedback ke kita. Maksudku adalah nggak selalu mereka kayak komen, nggak selalu hanya yang kelihatan. Maksudku adalah kalau komen kan kelihatan tuh, kalau like juga kelihatan, tapi sebenarnya feedback itu lebih dari situ. Misalnya kayak mereka nge-save, nge-send ke orang, nah semacam itu kan orang lain nggak bisa lihat, kita doang yang bisa lihat sebagai pemilik Instagramnya. Atau mungkin kayak ngunjungin profil kita selama 1 minggu ini berapa hari, misalnya di hari Selasa saya upload ini kok yang ngunjungin banyak ya, berarti itu menarik, mungkin ada banyak orang nge-share, atau mungkin hashtag saya berhasil bikin orang berkunjung ke page saya misalnya, semacam itu perlu kalian tinjau ulang. Nah semacam, nggak selalu yang kelihatan itu menunjukkan itu hasilnya. Kadang yang like sedikit, kadang yang komen sedikit, tapi yang pesan juga banyak. Atau mungkin kadang yang uh, apa namanya ya kayak gitulah, pokoknya intinya nggak selalu yang kelihatan. Nah semacam itu. Jadi yang paling mengerti sebenarnya ya bukan orang lain yang lihat, tapi adalah kalian sendiri yang upload itu sendiri dengan cara baca statistiknya itu. Nah ini ya, jadi statistiknya, terus impressionnya berapa, reachnya, nge-reach berapa orang. Kalau makin hari reachnya dikit gimana pak? Nah misalnya saya followernya 2000, nah ternyata reachnya itu cuma 1005 atau 500 doang. Berarti intinya adalah makin banyak orang yang tidak tertarik sama Instagram kalian, makanya tidak di reach. Maksudnya adalah ya seperti yang saya bilang tadi, semakin saya nggak tertarik sama orang, saya nggak akan melihat storynya, nggak akan lihat feedsnya, otomatis ya barang dia yang nampil di saya nggak ada, otomatis ya nggak nge-reach, nggak nyampe ke saya. Ya sama halnya seperti tadi, kalau misalnya reachmentnya kurang, berarti intinya adalah banyak orang yang udah ngelupain produk kalian. Tapi kalau misalnya reachnya tinggi, berarti masih banyak orang yang memang masih rela untuk lihat produk kalian itu tampil di feed mereka, di halaman depan mereka, semacam itu. Oke. Terus view-nya berapa kalau misalnya video, nah semacam itu. Terus nomor 4 adalah add element of fun. Jadi jangan lupa bahwa ya itu tadi ya, memanusiakan manusia juga. Ya otomatis kalian harus jadi manusia seperti itu. Jangan selalu kayak jualan kayak robot semacam itu. Kalian juga harus kayak ngeluapin emosi lah, senang dan semacam itu. Kalaupun ada customer yang marah, kalian tanggepin lucu misalnya, semacam itu. Testimoni yang aneh kalian upload atau seperti apa. Jadi ya kayak orang-orang biasa aja seperti itu, sehingga customer juga nantinya akan lebih menghargai sendiri. Kalau misalnya ketika kalian hanya sekedar kayak jualan ya nggak ada, istilahnya adalah nggak ada interaksi antara si customer sama si penjual semacam itu, sehingga ya hambar aja gitu. Ada kalanya customer itu beli juga karena loyal, suka sama ownernya, atau mungkin suka sama treatment yang dilayani ownernya. Banyak loh orang beli itu bukan buat dirinya sendiri. Maksudnya adalah kalau pertama mungkin dia beli buat dirinya sendiri, tapi nextnya dia kayak nggak butuh lagi sebenarnya itu, tapi dia mau ngasih kado ke orang, akhirnya inget ke kita karena kita sering nyapa dia, karena kita sering notice dia, karena apa yang dia lakukan, nge-like di situ, kita kadang terima kasih, atau mungkin kita ngasih question ke dia misalnya, semacam itu.
Jadi dimanusiakan aja semacam itu, karena nggak semua orang beli untuk butuh.